orang yang beriman. Maka sebaliknya meletakkan gangguan di jalan berarti apa? Ya cabang. Lawannya iman apa? Hah? Lawannya iman apa? Kita nggak mengkafirkan ya, tapi ini cabang. Kalau meletakkan, menyingkirkan gangguan di jalan itu cabang keimanan, meletakkan gangguan di jalan berarti cabang kekufuran. Pasti itu. Tapi cabang lah ya, bukan berarti orang yang bikin teror di jalan berarti kafir. Enggak. Ini cabang kekufuran. Ini tidak layak bagi seorang mukmin gitu loh. Ya, tidak layak. Apalagi sekarang musimnya acara-acara, sehingga sering kita jumpai di jalan-jalan ditutup, sehingga kemudian kita akhirnya balik arah, lalu cari jalan sendiri, akhirnya nyasar, akhirnya terlambat acaranya dan lain sebagainya. Jadi meletakkan gangguan ini di jalan, di tengah jalan umum, ini termasuk kezaliman. Dan itu cabang kekufuran. Dan itu tidak layak bagi orang yang mengerti. Antum semua sudah ngaji. Jangan sekali-kali meletakkan gangguan di jalan dengan alasan apapun. Ya, kebanyakan orang yang membuat gangguan di jalan itu pasang terop, pasang ini dan lain sebagainya, itu biasanya balas dendam aja. Dulu dia bikin di situ, saya terganggu, sekarang akhirnya saya bikin juga. Ya, jadi akhirnya balas-balasan. Tidak boleh seperti ini. Ya, jadikan jalan umum itu memang untuk kemaslahatan bersama. Nah, ikhwanna fiddin azakumullah. Maka hadis ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwasanya dengan wahyu Allah, Nabi kita Muhammad SAW bukan ahli biologi, bukan ahli anatomi tubuh dan lain sebagainya, tapi beliau sejak 1400 tahun lebih ya telah menyebutkan bahwa setiap manusia memiliki 360 persendian dan diteliti oleh para ahli medis benar. Ya, kalau ada yang kurang berarti nanti jadinya kurang sempurna, cacat dan semisal. Nasallahu al-afiyah. Kemudian dalam Islam, ya, karena Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat yang luar biasa dengan persendian dan manfaat persendian yang ada ini luar biasa. Jadi kalau kita buat sesuatu ya seperti robot itu antara siku dengan antara tangan dengan pangkal tangan ini ada siku, itu akan ada sambungannya, ada skrup, ya, ada macam-macam, dan itu pun gerakannya nggak bebas seperti kita, nggak bisa muter-muter, nggak bisa lembut. Jadi perlu adanya paku, skrup dan lain sebagainya. Kalau kita alhamdulillah nggak ada satupun paku, setiap persendian yang 360 banyaknya. Allah ciptakan begini, dan itu luar biasa. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, karena Allah telah melimpahkan nikmat yang luar biasa, maka Allah menguji kita agar kita ini mensyukuri nikmat persendian kita. Dengan cara apa? Dengan cara sedekah untuk 360 persendian. Apa sedekahnya? Perbuatan kebaikan dalam bentuk apapun, yang penting sebanyak 360 kali dalam sehari. Andaikan kita berzikir saja rutin setiap kali habis sholat, ya 5 waktu, itu sudah mencukupi, bahkan lebih. Tapi kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang kita ini tidak sempat untuk berzikir sama sekali, tidak sempat amar ma'ruf, tidak bisa nahi mungkar. Kadang-kadang begitu. Ya, bukankah kadang-kadang kita ini libur kerja, sehari penuh di rumah nggak dapat apa-apa? Pernah nggak ngalami seperti itu? Seharian tidak kerja, ini kaum laki-laki ya, biasanya kerja. Kalau kerja kan dapat yaitu uang kan gitu. Nah, kadang-kadang kita ini libur, seharian di rumah, merasa capek di rumah, nggak ngapa-ngapain. Paling ya HP-an, nonton, atau ya aktivitas di rumah. Tidak ada nilai ibadah sama sekali, kecuali sholat jamaah 5 waktu. Nah, kalau kita lihat zikir, enggak juga. Amar ma'ruf, enggak. Nahi mungkar, tidak. Menyingkirkan gangguan di jalan, tidak. Membantu orang, tidak. Nah, seperti ini berarti kita ini kurang, minus. Ya, minus amal soleh untuk sedekah, untuk persendian kita 360 tadi. Oleh karena itu, ini sebagai pengingat bagi kita, kalau kita tidak mampu amal-amal soleh yang mungkin dikatakan berat, butuh fisik dan lain sebagainya, maka jangan dilupakan banyak-banyak berzikir. Karena zikir itu adalah amalan ibadah yang paling gampang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu di akhir hadis
menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Bagi kita mungkin merasa tidak mampu mengumpulkan kebaikan sehari 360. Takut sibuk, takut musafir, takut lupa dan lain sebagainya. Ada jalan, solusinya. Apa itu? Lakukan di waktu duha, sholat 2 rakaat. Sudah terpenuhi sedekah 360 derajat, 360 persendian tadi. Makanya Rasulullah mengatakan di akhir hadis ada sambungannya itu. Jadi yang dalam kitab ini disingkat, kalau kita rujuk kepada riwayat Muslim itu ada tambahan riwayat wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mewakili semua amal soleh untuk sedekah 360 persendian itu adalah hanya dengan 2 rakaat sholat duha. Hadits ini riwayat Muslim. Jadi kalau kita ingin aman, ya mungkin kadang-kadang kita ini seharian nggak dapat amal soleh apapun, mungkin juga nggak sempat zikir, maka amankan diri kita. Amankan 360 persendian disedekahi dengan cara apa? Sholat 2 rakaat. Sholat apa tadi? Sholat duha. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, mayoritas para ulama menyatakan bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah secara mutlak. Apa artinya secara mutlak? Maksudnya adalah tidak diikat dengan hari-hari tertentu dan jumlah-jumlah tertentu. Dan perkataan ini, perkataan bahwa sholat duha itu sunnah secara mutlak, itu sebagai sanggahan bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat duha itu disunahkan ketika datang dari bepergian jauh saja. Ada pendapat begitu. Jadi sebagian para ulama mengatakan sholat duha itu hanya disyariatkan, disunahkan ketika orang datang dari bepergian jauh. Dengan dalil, Rasulullah pernah datang dari suatu musafir lalu sholat 2 rakaat. Lalu mereka mengambil hadis ini sebagai alasan bahwasanya tidak setiap hari sholat duha, tetapi hanya ketika datang dari musafir. Tetapi pendapat yang kuat adalah mayoritas para ulama, yaitu mereka yang mengatakan sholat duha dianjurkan, disunahkan kalau mampu setiap hari. Kalau mampu, kalau enggak tidak masalah, karena ini sunnah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan berkaitan dengan sedekah untuk 360 persendian seminggu sekali atau setiap hari? Tadi setiap hari, karena Rasulullah mengatakan sendiri. Tadi kita katakan di situ Rasulullah mengatakan, yaitu apa? Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaum. Setiap persendian manusia itu harus disedekahi setiap hari. Lalu Rasulullah menyatakan di akhir, terwakili sedekah 360 sepersendian tadi hanya cukup dengan sholat 2 rakaat duha. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa memang kalau kita ingin aman, lakukan sholat duha setiap hari. Tapi para ulama mengatakan, loh kenapa kok Rasul tidak tiap hari sholat duha? Kenapa kira-kira? Kenapa Rasul tidak ada keterangan bahwa beliau tidak melakukan sholat duha setiap hari, hanya sesekali saja? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Baik, jawabannya adalah pertama, ini adalah perkara sunnah. Jadi Rasulullah tidak melakukan setiap hari agar tidak dianggap wajib. Adapun keperluan sedekah 360, Rasul pasti lebih. Rasul menjaga zikirnya, Rasul zikir setiap usai sholat, itu pasti itu. Tidak mungkin tidak, pasti lebih lah. Yang kedua, kadang-kadang Rasulullah itu menyatakan ini amalan baik, sunnah Rasul, tapi dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang Rasul tidak meninggalkan itu. Bukan berarti kelalaian, tapi Rasulullah pasti ada kesibukan sesuatu yang lebih penting. Ya, makanya Rasulullah kadang-kadang tidak berada di Medina dalam keadaan musafir, dalam keadaan jihad, dalam keadaan mendamaikan orang yang berselisih dan lain sebagainya. Artinya bukan berarti kemudian Rasul tidak melakukan tiap hari, berarti tidak disunahkan tiap hari, tetap disunahkan tiap hari. Tapi ini menunjukkan kesunahannya, makanya Rasul tidak melakukan tiap hari. Kita skor satu adzan dan kita sambung kembali setelah adzan insyaallah. Barakallahu fikum.
Kita sambung kembali, masih berkaitan dengan hukum sholat duha. Maka menurut mayoritas para ulama, sholat duha dianjurkan bagi setiap musim, setiap hari jika mampu. Kemudian dengan nama duha, duha itu diambil dari kata waktu, duha. Kapan duha itu? Duha itu ketika matahari telah terbit, terutama ketika sudah meninggi satu tombak dari dasar bumi, maka itu adalah awal waktu sholat duha. Adapun akhirnya, maka menjelang waktu zuhur itu adalah waktu terakhir untuk sholat duha. Jadi sesaat sebelum matahari di atas kepala itu sudah selesai waktu duha. Dan para ulama mengatakan ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan sholat duha di awal waktu, apalagi kalau diiringi dengan digandengkan dengan sholat wajib sebelumnya, yaitu sholat subuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa salat subuh kemudian dalam jamaah, maksudnya salat subuh berjamaah, ini terutama laki-laki ya. Kalau perempuan, para ulama mengatakan diharapkan dengan salat di rumah dapat juga keutamaan seperti ini. Tapi ada saat untuk menunggu, berzikir. Barang siapa salat subuh berjamaah kemudian tetap duduk berzikir, menyebut nama Allah, bisa tahlil, bisa takbir, bisa tahmid, tasbih dan lain sebagainya, dia terus berzikir sampai matahari terbit. Para ulama mengatakan kalau terbit, baru terbit itu masih nggak boleh sholat, tunggu sampai matahari setinggi tombak. Jadi kalau di awal terbit tambah 10 menit kira-kira, ya, tambah 10 menit. Jadi kalau misalnya syuruknya itu jam 5:30, misalnya baru terbitnya 5:30, misalnya terbit matahari, maka waktu mulai boleh sholat itu tambah 10 menit ketika matahari agak meninggi. Nah, Rasulullah mengatakan begitu, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk terus berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, yaitu setinggi tombak, kemudian sholat 2 rakaat sebelum pulang, sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya, jadi yang belum bisa haji dapat pahala haji, yang belum bisa umroh dapat pahala umroh. Luar biasa ini. Para ulama mengatakan siapa yang melakukan rangkaian ini, apa saja tadi rangkaiannya? Salat subuh, duduk menunggu sambil berzikir, kemudian salat 2 rakaat. Maka dia telah mendapatkan pahala berlipat-lipat. Kalau pahala salat fardu tidak usah dibahas. Yang pertama diantaranya adalah dia mendapatkan pahala zikir. Bayangkan zikir selama habis salat subuh sampai syuruk. Anggap saja itu misalnya 40 menit. 40 menit itu kira-kira dapat zikir berapa kali kira-kira itu? Ya. Kalau setiap menit saja itu kita bisa mengumpulkan 100 kalimat thayyibah, ya, maka 100 dikalikan 40 menit. Berarti 400, 100 kali 40. Ya, betul ya. 400 ribu. Betul. 4.000 zikir. Maka ini sudah sangat-sangat mencukupi sedekah untuk 360 persendian. Ini satu. Yang kedua, kita mendapatkan pahala salat duha. Ya. Yang mana salat duha ini luar biasa, dapat pahala haji dan umroh. Jadi hadis ini memang ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ustadz kita menyatakan hadis ini tidak sahih. Pernah dengar ya? Sebagian ustadz kita menyatakan hadis ini tidak sahih, maka tidak perlu diamalkan. Tapi kita katakan banyak para ahli hadis, pakar hadis, bahkan guru daripada para ustadz kita ini itu menyatakan hadis ini sahih. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang bagus, bisa diamalkan. Tidak perlu risau kalau ada yang menyatakan oh hadisnya dhaif. Kalau kita tidak mengerti bagaimana
mendhaifkan, menghasankan dan mensahihkan hadis, boleh kita berpegang kepada salah satu pakar hadis yang kita percaya, Syekh Al-Albani misalnya. Kita katakan Syekh Al-Albani menghasankan, ya sudah. Ya, tidak masalah. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk mentashih atau mendhaifkan hadis. Kemudian ikhwan nabiddin azakumullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga melakukan sholat duha dalam sebuah hadis, yaitu apa? Aisyah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'an wa yazidu masya'a, rawal Muslim. Aisyah mengatakan Rasulullah pernah salat duha 4 rakaat, bahkan pernah juga lebih dari itu, ya, menurut kehendak Allah. Apa maksudnya di sini? Para ulama mengatakan salat duha itu minimalnya 2 rakaat, tapi maksimalnya tidak ada maksimalnya. Jadi boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 12 rakaat. Yang penting 2, 2, 2. Bahkan pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu penaklukan kota Makkah. Ummu Hani, seorang sahabiah, menceritakan, inna Nabiya Shallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah faghtasala wa shalla 8 raka'atin, muttafaqun alaih. Kata Ummu Hani, dulu ketika Rasulullah SAW memasuki rumahnya setelah menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah, maka Rasulullah SAW menyempatkan diri mandi, kemudian sholat sebanyak 8 rakaat. Hadis ini muttafaqun alaih. Para ulama mengatakan ini menunjukkan kepada kita Rasulullah pernah sholat duha sebanyak 8 rakaat, karena memang tidak ada batas maksimalnya. Dan para ulama mengatakan waktu yang paling afdol untuk sholat duha adalah waktu ketika sudah mulai menyengat matahari, panas. Rasulullah mengatakan, sholatul awwabina hina tarmudul fisal. Sholatnya orang-orang yang taubat kembali kepada Allah, yaitu sholat duha yang paling afdal adalah ketika anak-anak onta pindah dari tempat menderumnya. Jadi onta itu kalau malam istirahat, ya, di luaran di situ. Istirahat, kemudian sampai pagi tetap istirahat, menderum. Kemudian pagi tetap istirahat sampai matahari itu mulai panas, meninggi panas, baru kemudian dia pindah dari tempatnya karena kepanasan. Para ulama memperkirakan itu adalah saat-saat ketika seseorang di waktu pagi sudah mulai semangat bekerjanya, tidak ada rasa ngantuk lagi. Kira-kira jam-jam 9, 10 itu yang paling afdol. Tapi kalau tidak mau yang awal waktu juga tidak masalah. Nah, ikhwan fillah azakumullah, yang terakhir, Rasulullah pernah berdoa setelah salat duha dengan doa Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini doa yang pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Rasulullah pernah salat duha kemudian berdoa Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah mengucapkan itu sampai 100 kali. Nah, ini bisa diamalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.